Tapi dijelaskan di dalam ajaran Buddha itu alam manusia adalah alam yang mungkin paling beruntung gitu. Karena di alam manusia lah seseorang bisa mencapai kesempurnaan, dan Buddha hanya terlahir di alam. Hai para noise, Jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Noise. sekarang juga Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, dengerin hanya di aplikasi Noise. Banti nih pakaiannya ini terus kan? Jubah terus. Jubah terus kan? Inilah. Tidur pakai jubah Banti. Tidur pakai jubah dalam. Oh, jubah dalam ada. Main bola pakai jubah. Pakai ini juga. Pakai ini ya. Iya. Pakai ini udah ya. Ya, Apapun kegiatannya pakai ini. Pakai ini. Karena kita nggak ada itu tadi keinginan yang berlebihan membawa penderitaan bagi kita, dan terlalu mencintai apa yang kita miliki itu membawa penderitaan bagi kita ketika kita kehilangan. Jadi semaksimal mungkin sebisa mungkin kita mengurangi yang menyebabkan penderitaan dan Terikat ya. Terikat. Ya, karena kalau kalian boleh juga selain menyimak ini di aplikasi Noise, kalau kalian mau lihat ada di YouTube-nya Noise. Di mana Banti ini pakaiannya ya ini aja gitu. Selendang warna orange. Kayaknya dari zaman jahiliyah sampai modern. Iya, gini aja. Karena jubah ini kan fashion pertapa dulu di India ya. Pertapa. Nah, pertapa ini sudah ada sejak sebelum Buddha, pakaian seperti ini. Nah, Banti, kalau udara dingin gimana, Banti? Sama, ini justru malah menghangatkan kita. Kalau udara panas? Ya, ini kayaknya beda. Kayaknya itu bisa membuat kita sejuk juga. Oh. Enggak, misalnya Banti ini kedinginan banget. Kedinginan. Boleh nggak pakai jaket? Ada pengecualian ketika mungkin di negara-negara yang bersalju dan lain sebagainya. Ada jaket mungkin yang warnanya tidak terlalu mencolok. Oh, yang nggak bertingkah lah ya, nggak model-model lah. Seperti mungkin nanti ada gambar bola siapa. Iya, nggak ada. Nah, itu nggak boleh lah. Apalagi Manchester United tuh, setan merah. Apalagi gambarnya nanti cewek atau apa. Oh iya, itu nggak boleh pasti. Lah, kan? Iya, nggak boleh tuh. Oh, boleh kalau dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat dan tidak mencolok. Sama jubah pun boleh hanya berapa warna. Nggak boleh yang. Oh, nggak mesti harus orange. Nggak harus orange. Ada yang merah, merah gelap. Ada. Oh, merah marun ada, kemudian yang orange, kemudian birunya yang... juga mungkin biru apa? Nggak ada navy. Biru nggak boleh. Oh, nggak boleh nggak biru. boleh, apalagi pink ya. Oh, apalagi pink. Nanti iya, ngomong-ngomong, Banti cewek ada nggak sih? Ada, bikuni namanya. Oh, bikuni cewek. Sama pakaiannya lebih banyak mungkin aksesorisnya ya. Oh, lebih banyak aksesoris dalam yang saya maksud di sini mungkin jubahnya lebih dari yang dimiliki para Banti lah, karena mungkin kan ada mungkin hal-hal yang kita tidak mengalaminya ya, soal reproduksi dan lain sebagainya lah ya. Kan. Kalau sendal tuh rata-rata saya kalau ketemu biksu sendalnya sendal gunung. Ini di endorse atau enggak, boleh sendal apa aja? Sebenarnya kalau yang penting nggak gaya tadi. Sebenarnya ini sih Bib. Kalau saya di Thailand dulu malah nggak pakai sendal. Oh, nggak pakai ya? Kita justru malah sebenarnya nggak pakai sendal gitu loh. Kalau apalagi biku-biku yang belajarnya meditasi, biku-biku di kampung gitu, kita ya nyeker saja. Kenapa? Ya ini akan membawa keterikatan gitu loh. Oh. Akan membuat kita, sandal saya udah rusak ini nanti. Iya. Nanti ada yang dana nggak? Terus ini istilahnya terlalu nyaman. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau di sini repot. Nah, kalau di Indonesia sekarang kan kita diundang nanti ke rumah umat nggak pakai sendal, kakinya kotor. Wah, ini. Atau ini kena ranjau paku di jalan. Ya, kalau di Thailand saya nggak pakai, Bib. Hampir berapa tahun kaki saya itu bawahnya itu udah tebal. Jadi ada pecahan kaca itu nggak masuk, Bib. Iya, ada teman saya yang begitu. Ada saking tebalnya. Maka pas saya pulang sampai Indonesia, saya beli itu kertas amplas. Kertas amplas untuk saya amplas. Amplas, iya benar. Ada itu. Tuh. Karena dalam tradisi Islam itu di Hadromo, Diaman sana, ada tradisi untuk nyeker. Banti. Untuk kita mendapatkan keberkahan dari tanah itu. Karena kita meyakini tanah itu sebagai tanah suci. Di mana di sana lahir banyak orang-orang mulia. Maka untuk mengambil keberkahannya kita gak pakai sendal. Ya udah kita nyeker aja.
di sana gitu untuk mendapatkan keberkahan. Begitu juga kita juga akan diajarkan kalau di Islam makan pun juga nyeker, pakai tangan, pakai Iya. tangan, agar sama ya para biku gitu juga. makannya pakai tangan. Pakai tangan, dan kita ada mangkok namanya pata. Itu mangkok gitu kita langsung makan dari dalam mangkok itu. Nah, sama ini. Ini tangannya bahkan kalau Nabi 3 jari. Karena makannya kurma kan. Tapi ya. maksudnya adalah jangan geragas gitu. Kepel-kepel. Iya, karena kalau kepel banyak terus makan cepat itu gak boleh. Karena itu dalam Islam harus perlahan, sedikit demi sedikit, agar tidak pakai nafsu makannya. Iya, itulah dengan kesadaran kalau kita makan itu harus lulus S3 dulu gitu loh. Apa istiqah? Sadar setiap saat. Sadar setiap saat. Jadi pas makan itu, makan masuk mulut, habis dulu, Oh. telan dulu, baru ambil lagi. Jangan masuk lagi kayak Iya, gitu. iya, iya. Karena kejar waktu, jangan-jangan nanti udah lewat waktunya, Iya. kasihan gitu. Nggak boleh. Jadi dengan penuh kesadaran. Tuh, sadar setiap saat kita makan, ya makanan itu benar-benar kita fokus di situ. Jadi ketika kita makan pun meditasi harus gitu. Bahkan saya pernah Bante ya di Bandung. Itu di Bandung ada eco camp, tempat pemberdayaan lingkungan hidup yang itu dimiliki oleh Buddhis, tokoh Buddhis. Itu kalau makan ada waktunya. Dan setiap suap harus disadari bahwa ini adalah nikmat. Berterima kasih Kepada petani. Iya. Petani, kemudian Terus tukang kepada masak. ulat, kepada ulat yang menyebabkan menjadi pupuk, membuat tanah menjadi subur dan lain sebagainya. Ada suaranya tuh. Ada yang bacain setiap suap. Ya itulah biasa mindfulness ya, meditasi kesadaran. Ketika kita jalan, bahkan jalan pun kita nggak boleh langsung keteplok nggak boleh. Jalan sadari jalan. Setiap langkah itu jangan sampai ada makhluk yang terinjak gitu loh. Jadi kita dengan penuh kesadaran. Oh, ini mengingatkan saya ke cerita Nabi Sulaiman gitu, kehati-hatiannya karena bahkan khawatir ada semut yang terinjak gitu. Iya. Itu Dan salah satunya sih. bahkan nafas ya Bante ya. Ya, kita Setiap tarikan nafas saya di Bandung itu, setiap tarikan nafas sadari bahwa ini karunia dan lain sebagainya lah. karena nafas itu sendiri kalau dalam Buddhis salah satu objek untuk meditasi. Jadi ketika kita meditasi itu memperhatikan keluar masuknya napas. Ketika napas masuk, kita sadari bahwa napas masuk, napas keluar sadari. Jadi pikiran kita terfokus pada napas itu supaya kita pikiran kita tidak terombang-ambing ke hal-hal yang negatif lainnya gitu. Dan supaya menyadari bahwa itu nikmat ya, Bang. Saat makan kita tahu sedang makan. Ketika minum kita tahu sedang minum. Iya. Bahkan saya tuh kalau ada masalah, kalau nggak bisa menghadapi hari per hari, jam per jam, itu nafas per nafas. Maka kalau ada orang Alhamdulillah. punya masalah kan coba tarik nafas. Tarik nafas, iya benar. Lepaskan. Ya Karena kan? itu menyadari bahwa satu nafas bisa kita lewati dan itu satu kenikmatan yang tiada terkira. Karena itu akan terasa ketika kita flu misalnya kan, harus pakai inhaler atau kemarin COVID-19, bahwa nafas itu utama loh. Anda kalau gak nafas itu mati. Anda kalau gak nafas gak nikmat semuanya. Maka Kalau terganggu nafasnya. disitulah masalah terbesar dalam hidup itu tidak lebih bahaya ketika kita tidak bernafas lagi gitu. Nah, Bante, kalau dalam tradisi Buddha, konsep surga dan neraka tuh kayak di Islam nggak, Bante? Jadi setelah kita wafat, nanti kita akan dihitung pahala dan dosanya, kemudian dimasukkan ke surga dan neraka. Ada sama tapi nggak ada melalui hitung-hitungan ya, Bib. Karena kalau hitung-hitungan banyak kan dikorupsi nanti ya. Iya. Kalau yang ngitung orang-orang kita ini. Tapi otomatis gitu, Bib. Jadi ketika seseorang meninggal, dia langsung masuk ke surga atau neraka itu langsung di situ. Oh, langsung. Nggak ada alam di antara itu. Nggak Kalau ada. kita alam barzah namanya. Nggak ada, Oh, itu ini nggak ada ya? langsung. Dan surga sendiri itu tidak hanya satu tempat. Di dalam tingkatan surga itu ada 24 tingkatan surga. Oh, di kita ada tingkatannya juga, dan ada di 7. neraka itu ada neraka itu alam-alam rendah juga banyak. Jadi tergantung dari amal ibadahnya, kehidupan saat ini. Iya, Dia mempengaruhi di mana nantilah gitu. Kalau sama Nerakanya atau kan surganya. ya kalau sama kan rugi saya jadi Iya, gitu kan. kayak hotel lah, bintang 1, 2, 3. Ya, ada, tapi langsung di situ. Misalnya begitu meninggal kebajikannya mungkin 50%. Oke, kamu masuk surga di bintang 2 lah gitu. Mungkin kamu kalau jadi bante, oke kamu langsung bintang 5 aja gitu. Iya, kalau pusing kamu bintang 7. Iya kan, buyar itu. Buyar bintang 7. Dan kalau di alam rendah sama juga.
begitu kebajikan, kejahatan orang itu berbeda-beda dan efeknya juga berbeda-beda. Ketika meninggal tergantung terlahir di alam neraka mungkin sebagai setan kelaparan atau binatang ataupun alam-alam menyedihkan lainnya. Itu bisa naik nggak? Kalau di Islam kan setelah bersih nanti naik ke surga. Bisa naik. Makanya Allah pengennya semua orang masuk surga. Iya bisa, pasti naik karena akhirnya kehidupan manusia di dalam ajaran Buddha itu mencapai nirwana atau nibbana. Jadi beribu-ribu kali kelahiran mungkin ya dari surga, bisa neraka, bisa surga, bisa neraka lagi tergantung dari kebajikannya yang dilakukan. Itu yang kemudian disebut reinkarnasi. Reinkarnasi itulah kelahiran kembali itu. Jadi lahir lagi ke muka bumi ini ya Bante ya? Bisa saja menjadi manusia lagi. Oh bisa juga enggak? Bisa saja menjadi di neraka binatang atau binatang. Tapi dijelaskan di dalam ajaran Buddha itu alam manusia adalah alam yang mungkin paling beruntung gitu. Karena di alam manusia lah seseorang bisa mencapai kesempurnaan dan Buddha hanya terlahir di alam manusia.